Naga Sastra Sabu Inten, halaman 661 sampai 680. Dan karena itulah, terdorong oleh kemauannya yang keras dan tekad yang mantap, terasalah bahwa perlahan-lahan kekuatannya timbul kembali. Sehingga meskipun ia masih harus berpegangan pada dinding gua, namun ia pun berhasil untuk berdiri dan menanti apa yang akan terjadi. Di samping itu ia bersyukur pula bahwa kini di dalam ruangan itu telah menjadi semakin gelap. Dengan demikian, ia mengharap bahwa orang itu tidak lagi akan menyerang segera. Kalau saja orang itu menundanya sampai besok, mungkin ia telah mendapatkan sebagian dari kekuatannya kembali. Dalam kegelapan itu, Maesho Jenar yang tajam masih mampu menangkap bayangan samar-samar di hadapannya. Tetapi sampai sekian lama, ia menyaksikan bayangan itu tidak bergerak. Dan kemudian ternyatalah apa yang diharapkan Maesho Jenar. Sebab ruangan yang semakin gelap, maka orang itu pun berkata, "Untunglah bagimu ruangan ini menjadi amat gelap sehingga aku berhasrat untuk menunda umurmu sampai besok. Tetapi bagaimanapun juga, aku jadi heran, iblis mana yang telah merasuk dalam tanganmu, sehingga kau mampu melawan Sosro Birowo tanpa cedera." Maesho Jenar menarik nafas. Ia menjadi lega oleh keputusan lawannya. Tetapi ia menjawab sindiran itu, "Bukankah kau telah bercerita tentang Ekalaya dan pendeta kaum Bayana?" Tiba-tiba orang itu tertawa, nyaring dan panjang. Katanya kemudian, "Hahaha, bagus, kau telah menghidupkan sebuah cerita petikan dari Mahabharata. Dan aku ingin melihat akhir dari cerita ini. Apakah kau benar-benar mampu menandingi aku?" "Mudah-mudahan," jawab Maesho Jenar pendek. Sekali lagi orang itu tertawa, kemudian sambungnya, "Tetapi aku ingin bertindak adil. Aku tidak mau memenangkan pertempuran ini melawan seseorang yang hampir mati kelaparan. Tunggulah kau di sini, aku akan membawa makanan untukmu." Kemudian terdengarlah orang itu melangkah pergi. Maesho Jenar berdiri termangu-mangu. Ia semakin tidak mengerti kelakuan orang yang juga menamakan diri Maesho Jenar itu. Sesaat kemudian, apa yang dijanjikan orang itu terjadilah. Ia masuk kembali lewat mulut gua yang mula-mula ditutupinya dengan reruntuhan batu-batu, yang kemudian terbuka kembali karena tangan Maesho Jenar. Di tangan kanannya ia memegang sebuah obor, dan di tangan kirinya sebuah bungkusan daun pisang. Ia langsung duduk di tengah-tengah ruangan itu. Sambil membuka bungkusannya, ia berkata, "Kemarilah, duduklah dan makanlah bersama aku." Maesho Jenar tidak membantah, tetapi mula-mula ia pergi dahulu ke mata air. Sesudah minum beberapa teguk, baru ia duduk di depan orang yang juga menamakan diri Maesho Jenar itu. "Makanlah," desak orang itu. "Atau kau takut aku meracunimu?" Maesho Jenar menggeleng. "Tidak," jawabnya. "Orang semacam kau ini pasti tidak akan meracun orang, sebab kau terlalu yakin akan kesaktianmu." Sejenak kemudian, mereka berdiam diri sambil menikmati isi bungkusan yang dibawa oleh orang yang menamakan diri Maesho Jenar itu, yang ternyata adalah seonggok nasi dengan lauk pauknya, goreng ikan gurami. Mula-mula Maesho Jenar tidak menaruh perhatian sama sekali kepada jenis makanan ini. Tetapi beberapa saat kemudian ia mulai berpikir, dari manakah orang itu mendapat goreng ikan gurami? Ataukah di dalam gua ini terdapat alat untuk menggoreng dan kolam ikan gurami? "Kau telah berbuat suatu kesalahan," desisnya. Orang itu terkejut. "Kesalahan?" ia bertanya. Maesho Jenar mengangguk. Sambil menunjuk sisa ikan gurami itu, ia berkata, "Maesho Jenar yang kehilangan muridnya di dalam gua ini tidak akan menemukan goreng ikan gurami dengan demikian mudahnya." Kembali orang itu terkejut, tetapi hanya sebentar, sebab sebentar kemudian ia tertawa tinggi. Sambil masih menyuapi mulutnya, ia menjawab, "Kau memang suka mengotak-atik. Apa salahnya kalau aku mendapat goreng ikan gurami? Aku tangkap ikan ini di kolam di sebelah selatan gua ini." "Dari manakah kau dapat minyak?" potong Maesho Jenar. Orang itu terdiam sebentar, lalu katanya, "Sekarang ternyata kalau kau tak tahu sama sekali ujung pangkal tempat ini,
Aku berada di dalam gua ini atas petunjuk seorang pendeta sakti yang bernama Panembahan Ismoyo bersama muridku Aryo Saloko. Tetapi sesaat kemudian muridku itu hilang. Adakah seorang Maeso Jenar, murid Ki Ageng Pengging Sepuh, perlu bersembunyi di dalam gua? Bantah Maeso Jenar. Sekali lagi orang itu terdiam. Setelah berpikir sebentar, barulah ia menjawab, "Kalau kau mengaku pula bernama Maeso Jenar, apa pula kerjamu di sini?" Maeso Jenar membetulkan duduknya. Ia merasa mendapat sesuatu dari percakapan itu. Jawabnya, "Aku masuk ke dalam gua ini karena aku mengejar kau, orang yang mengaku bernama Maeso Jenar." "Tetapi menurut katamu," sahut orang itu, "kau telah berada di dalam gua ini sebelumnya. Bukankah kau menuduh aku memancingmu, memisahkanmu dari seorang yang kau aku menjadi muridmu? Kalau begitu, kita telah menghuni gua ini bersama-sama." "Namun apa bedanya?" jawab Maeso Jenar. "Kau agaknya telah mengenal segenap lekuk-liku gua ini. Aku belum. Aku berada dalam gua ini karena izin yang memiliki," potong orang itu. "Kau agaknya seorang penghuni gelap." Maeso Jenar tertawa pendek. Ia merasa kehilangan jalan. Karena itu, ia berdiam diri. Suasana kemudian menjadi hening. Namun dalam keheningan itu, Maeso Jenar tidak luput dari suatu keadaan yang sibuk. Sibuk berpikir dan menebak-nebak. Ia merasa bahwa pasti ada suatu maksud yang tersembunyi. Mungkin orang itu sudah tahu bahwa dialah sebenarnya yang bernama Maeso Jenar. Tiba-tiba Maeso Jenar bertanya menyentak, "Kau belum menjawab pertanyaanku. Dari mana kau mendapat minyak goreng?" Orang itu pun terkejut. Jawabnya, "Sudah aku katakan, dari cantrik Padepokan Karangtumaritis." "Kenapa kau bersembunyi dalam gua ini?" desak Maeso Jenar cepat. "Beberapa orang sakti mencari aku untuk membalas dendam," jawabnya secepat pertanyaan Maeso Jenar. "Kau takut?" desak Maeso Jenar pula. "Tidak, tetapi aku tidak akan mampu melawan mereka." "Bohong!" bentak Maeso Jenar. Orang itu terkejut. Pandangannya jadi semakin tajam. "Kau sudah berada di antara mereka, dan mereka tidak dapat menangkapmu," potong Maeso Jenar. Tiba-tiba mata orang itu menjadi merah. Agaknya ia menjadi marah. Tetapi Maeso Jenar tidak peduli. Ia berkata terus, "Ada beberapa pertentangan dalam ocehanmu. Kau bersembunyi karena orang-orang sakti yang mengejarmu untuk membalas dendam. Tetapi kau telah berada di antara mereka, dan mereka ternyata tak dapat berbuat sesuatu. Kemudian kau katakan bahwa kau kehilangan muridmu di dalam gua ini. Sedang agaknya kau mengenal segala lekuk-likunya, sehingga mustahillah bahwa kau tak dapat menemukannya. Ataupun kalau murid yang kau katakan itu hilang di luar gua ini, kau akan dapat minta tolong kepada Panembahan Ismoyo dan cantrik-cantriknya untuk mencarinya. Nah, sekarang katakan padaku, apakah maksudmu sebenarnya dengan mengaku bernama Maeso Jenar, murid Ki Ageng Pengging Sepuh?" Orang itu menjadi semakin marah mendengar kata-kata Maeso Jenar yang menghambur seperti bendungan pecah. Tetapi Maeso Jenar masih belum berhenti. Sambungnya, "Apalagi kau dapat bercerita tentang semua pengalaman dan peristiwa yang aku alami. Bahkan sampai pada kepersoalan hubungan antara aku dan orang-orang sakti yang mengejarku." Orang itu sudah tidak sabar lagi. Dengan kerasnya ia membentak, "Cukup!" Lalu tubuhnya menjadi gemetar. Dan tiba-tiba ia meloncat berdiri. Katanya melanjutkan dengan suara gemetar, "Kau memancing kemarahanku. Aku sudah ingin menunda umurmu sampai besok. Tetapi ternyata kau ingin menyerahkannya sekarang. Berdirilah dan jangan mati berpangku tangan. Apakah kau akan membanggakan Sosro Biro tiruan yang hanya mampu memecah batu itu? Itu hanyalah suatu pameran jasmania yang sama sekali tak berharga." Setelah itu ia mencari sebuah batu untuk menyandarkan obornya. Kemudian sambil mempersiapkan diri ia berkata, "Marilah kita mulai, jangan lewatkan waktu dengan sia-sia." Sekali lagi Maeso Jenar terkejut bukan kepalang. Kalimat itu adalah kalimat yang sering diucapkan oleh gurunya pula. Sudah beberapa kali ia mendengar orang yang menamakan dirinya Maeso Jenar itu pasti mempunyai hubungan dengan gurunya. Kalau tidak akan ia menyebut beberapa kata yang bersamaan, yang selalu ditujukan kepada dirinya dan saudara seperguruannya almarhum.
Sebelum ia menemukan suatu jawaban, ternyata orang itu berkata pula, "Berdirilah dan pergunakan sosro birowo buatanmu yang tidak lebih dari sebuah pedang yang tumpul. Dengan pedang yang berat dan tumpul itu, kau dapat mematahkan besi gligen dengan mengandalkan kekuatan jasmaniah. Tetapi kalau ada selai kapuk yang melayang-layang di bawah angin, pedangmu itu tidak akan berguna. Kau tidak akan mampu membelah helaian kapuk itu bagaimanapun kuatnya tenaga jasmanimu. Tetapi untuk memotongnya, kau perlukan sebuah pedang yang tidak perlu berat dan kuat, namun ia harus tajam setajam perasaanmu." Sekali lagi Maesho Jenar tersentak. Kata-kata itu sama sekali bukan kata-kata seorang yang marah dan akan membunuhnya, tetapi justru kata-kata yang sangat diperlukannya. Dengan mesum raga, ia sekarang mampu menangkap isi kata-kata itu, bahkan justru sebagai penjelasan atas perbedaan watak dari gerak-gerak wadaknya dan gerak-gerak dirinya yang dilihatnya di luar wadaknya. Tetapi sekali, dua buah pedang yang berat, kuat namun tumpul, yang mampu memecah benda apapun, dan yang lain pedang yang ringan tetapi bermata tajam. Hanya dengan pedang semacam itulah ia akan mampu memotong sehelai kapuk yang diterbangkan angin. Apalagi di dalam kata-katanya, orang itu ternyata menganggapnya betapa tajam perasaannya, sehingga untuk memangkas kapuk yang diterbangkan angin diperlukan pedang setajam perasaannya. Sesaat kemudian kembali orang itu berkata, "Berdirilah, aku sudah hampir mulai." Tetapi Maesho Jenar tidak juga mau berdiri. Ditatapnya saja wajah orang yang menamakan diri Maesho Jenar itu, seolah-olah sampai menembus ke dalam otaknya. Di dalam cahaya obor yang masih menyala-nyala di samping mereka, Maesho Jenar dapat melihat wajah itu dengan agak jelas. Kalau orang itu dihilangkan rambut-rambut yang melingkari mukanya, ia akan dapat memastikan bahwa tak seorang pun akan mengenalnya sebagai Maesho Jenar. Tetapi yang mengherankan, segala gerak, tingkah laku, serta setiap unsur gerak yang dilakukan adalah tepat seperti yang dikenal dan dilakukannya. Bahkan tidaklah mungkin bahwa secara kebetulan orang itu mengulang kata-kata gurunya sampai beberapa kali. Karena itulah, maka ia sampai pada suatu kesimpulan bahwa orang itu pasti mempunyai hubungan dengan gurunya, apapun sifatnya. Dengan demikian, maka tidak sewajarnya lah kalau ia melawannya. Bahkan ketika sekali lagi orang yang berdiri di hadapannya itu menyuruhnya berdiri, Maesho Jenar menjawab, "Tidak, aku lebih senang duduk menikmati makanan yang kau bawa." "Kau takut menghadapi kematian?" tanya orang itu. "Sejak semula aku berkata bahwa kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan," jawab Maesho Jenar. "Kalau begitu, kau menunggu apa lagi?" desak orang itu tidak sabar. "Kau benar-benar mau berkelahi?" tanya Maesho Jenar kemudian. "Sebagaimana kau lihat, aku sudah siap," jawabnya. "Aku tidak," potong Maesho Jenar. "Kau takut?" sahut orang itu. Maesho Jenar menggeleng, katanya, "Aku tidak takut, tetapi aku tidak akan dapat menyamai kesaktianmu. Tidak ada gunanya." Mendengar jawaban itu, orang yang menamakan diri Maesho Jenar itu mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, "Nah, kalau begitu kau mengaku sekarang bahwa kau bukanlah Maesho Jenar, murid Ki Ageng Pengging Sepuh, sebab Maesho Jenar bukanlah seorang pengecut." "Siapa bilang?" bantah Maesho Jenar. "Aku tidak mengatakan bahwa aku bukan Maesho Jenar, tetapi bukan berarti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang melampaui kesaktianku, di antaranya kau." Tiba-tiba orang itu jadi kesal sekali. Karena itu ia membentak, "Aku akan membunuhmu, melawan atau tidak melawan." "Kisana," jawab Maesho Jenar dengan tenangnya. Agaknya ia sudah menemukan jalan untuk mendapatkan suatu ketegasan. "Aku mempunyai usul. Kenapa persoalan ini harus diselesaikan dengan sebuah perkelahian? Menurut katamu, kau disembunyikan di sini oleh seorang panembahan sakti yang bernama Panembahan Ismoyo. Aku pun seharusnya berkata demikian pula kepadamu. Karena itu, biarlah panembahan itu memilih satu di antara kita, siapakah yang dianggapnya benar-benar Maesho Jenar. Tidak perlu pihak ketiga. Marilah kita selesaikan soal kita sendiri." Mendengar jawaban itu, Maesho Jenar tersenyum. Jawabnya, "Aku makin yakin sekarang bahwa aku tidak perlu berkelahi,
sebab kau sama sekali tidak bermaksud bertempur untuk mempertahankan suatu kebenaran dan keyakinan, tetapi kau ingin bertempur karena nafsu ketamakanmu. Nafsu ingin mempertunjukkan kemenanganmu dan kesaktianmu. Omong kosong, potong orang itu. Aku menantangmu karena kau telah menamakan dirimu Maesha Jenar. Bukankah dengan demikian kau meniadakan adaku sebagai Maesha Jenar yang sebenarnya? Sekali lagi Maesha Jenar tersenyum. Ternyata karena keyakinan pada dirinya sudah bertambah sempurna, sehingga ia tidak lagi bersikap menentang dan tidak lagi membiarkan perasaannya bergolak. Jawabnya, kau masih menganggap dirimu Maesha Jenar? Aku tidak menganggap demikian, bantah orang itu, sebab memang demikian sebenarnya. Kau dapat berkata demikian kepada orang lain, bahkan kepadaku, kepada Maesha Jenar, murid Ki Ageng Pengging Sepuh. Sahut Maesha Jenar, tetapi dapatkah kau berkata demikian kepada dirimu sendiri, kepada hatimu? Orang itu tiba-tiba jadi gelisah, tetapi ia diam saja. Nah Kisanak, sebetulnya kau tak usah mempersulit dirimu, sambung Maesha Jenar. Kau dapat berbuat sekehendakmu tanpa suatu kesaksian pun di sini. Apakah kau menamakan dirimu Maesha Jenar atau bukan di hadapanku? Sesudah kau berhasil membunuhku, akibatnya akan sama saja. Aku jadi yakin terhadap suatu kebenaran tentang dirimu. Tiba-tiba orang itu berkata bahwa otakmu benar-benar tidak jelek. Sekali lagi Maesha Jenar dibuatnya heran dengan kalimat-kalimat yang pernah diucapkan gurunya. Sehingga dengan demikian Maesha Jenar menjadi semakin yakin pula bahwa orang itu pasti mempunyai sesuatu hubungan dengan gurunya. Karena itu ia tidak mau memperpanjang keadaannya dalam belitan pertanyaan-pertanyaan. Segera Maesha Jenar memperbaiki duduknya menghadap kepada orang yang menamakan diri Maesha Jenar, yang berdiri tegak di hadapannya. Dengan hikmatnya, kemudian ia membungkuk hormat sambil berkata, Tuan, sudah beberapa kali aku mendengar Tuan mengucapkan kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh almarhum guruku, Ki Ageng Pengging Sepuh. Karena itu aku mengharap agar Tuan tidak terlalu lama mengadu otakku dengan teka-teki yang Tuan berikan mengenai diri Tuan. Orang itu memandang Maesha Jenar dengan tajamnya, tetapi mata itu semakin lama menjadi semakin lunak. Meskipun demikian, dengan sebuah senyuman ia menjawab, jadi kau benar-benar percaya bahwa aku bernama Maesha Jenar? Bukankah kau akui bahwa aku dapat menirukan beberapa kalimat yang pernah diucapkan oleh guruku Ki Ageng Pengging Sepuh? Maafkanlah, jawab Maesha Jenar. Bagaimana aku dapat percaya bahwa diriku dapat pecah menjadi dua orang, aku dan Tuan? Tetapi bahwa Tuan dapat menirukan kalimat-kalimat Ki Ageng Pengging Sepuh, aku tidak akan membantah. Karena itu aku ingin Tuan memecahkan jawaban itu. Sekali lagi orang itu tersenyum, lalu perlahan-lahan berjalan mendekati Maesha Jenar. Kalau kau tidak percaya bahwa aku Maesha Jenar, katanya, lalu siapakah aku menurut pendapatmu? Aku tidak tahu, jawab Maesha Jenar. Kau terlalu membiarkan perasaan marahmu menjalari otakmu, sehingga kau tidak dapat lagi melihat lebih seksama. Tetapi sekarang, agaknya kau telah berhasil mengendapkan diri, katanya lebih lanjut. Karena itu, dengan gembira aku melihat bahwa kau tidak lagi mudah untuk dipaksa berkelahi tanpa tujuan. Maesha Jenar, tidakkah kau dapat mengingat-ingat lagi siapakah yang memiliki ilmu Sosro Birowo di dunia ini? Maesha Jenar seperti terbangun dari sebuah mimpi yang membingungkan. Seharusnya sejak semula ia harus sudah mengingat-ingat hal itu. Dengan teliti, ia mulai mengenang masa-masa lampau. Sebuah lingkaran kecil di dalam padepokan di Pengging, di mana ia bersama dengan kakak seperguruannya menuntut ilmu Jaya Kawijayan dan Kasantikan sebagai bekal hidupnya kelak. Tetapi bagaimanapun ia mengingat-ingat, namun yang diingatnya hanyalah di dalam padepokan itu, kecuali dirinya dan almarhum Ki Kebu Kenanga, tidak ada seorang murid pun lagi. Akhirnya, ia mulai mengingat-ingat siapakah yang sering datang ke padepokan itu. Orang-orang lain yang mempunyai hubungan erat dengan gurunya. Tetapi gurunya sangat teliti, sehingga tidak mungkin ada orang lain yang dapat mencuri ilmu sakti itu tanpa sepengetahuannya. Tiba-tiba Maesha Jenar tersentak. Ya, orang itu ada.
Orang yang selalu datang ke padepokan itu melihat-lihat gurunya menurunkan ilmu kepadanya. Karena ingatan, maka mata Maison Jenar menjadi berkilat-kilat. Sekali lagi ia membungkuk hormat dengan takjimnya. Katanya, "Tuan, baru sekarang agaknya otakku dapat bekerja dengan baik. Perkenankanlah aku menebak siapakah sebenarnya Tuan." Orang itu mengangguk. Kemudian katanya, "Kau telah berhasil mengingat kembali orang-orang yang memiliki Aji Sosrobirowo." "Sudah Tuan," jawab Maison Jenar. "Pertama adalah guruku, kedua dan ketiga adalah murid-muridnya, aku dan almarhum Ki Ageng Pengging, Ki Kebo Kenanga. Dan keempat adalah saudara muda seperguruan guru, yang tidak lain adalah putra guru yang tua, kakak Ki Kebo Kenanga. Karena itu, aku berani memastikan bahwa Tuan adalah orang yang keempat itu." Orang itu mengangguk-angguk. Sahutnya, "Ingatanmu masih baik kalau kau pergunakan. Ternyata kau menebak tepat." Sekali lagi Maison Jenar membungkuk hormat. Dengan hikmat ia berkata, "Maafkanlah kelancanganku. Sudah beberapa puluh tahun Tuan meninggalkan kami, sehingga aku tidak dapat mengenal Tuan kembali." "Tidak ada yang perlu aku maafkan. Semuanya memang aku kehendaki demikian," jawab orang itu. Maison Jenar tiba-tiba merasakan suatu yang bergelora di dalam dadanya. Suatu campur baur dari bermacam-macam perasaan. Sedih, gembira, bangga, terharu. Lebih daripada itu, ia beberapa kali mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatinya. Dalam suatu saat yang tak disangka-sangka, ia bertemu dengan putra gurunya yang tua, yang dalam perguruan menjadi adik seperguruan gurunya. Orang itu bernama Ki Kebo Kanigoro, yang lenyap beberapa tahun sebelum gurunya meninggal. Dari gurunya ia pernah mendengar bahwa ilmu Ki Kebo Kanigoro itu sama sekali tidak berada di bawah gurunya. Bahkan karena kegemarannya mengembara, ia dapat menambah ilmu itu dengan bermacam-macam bentuk dan isi. Sekarang ia bertemu dengan orang itu dalam suatu suasana yang seolah-olah mengandung pertentangan. Karena itu maka Maison Jenar bertanya seterusnya, "Kakang Kebo Kanigoro, kalau sejak selama aku dapat berpikir dengan tenang, maka sejak semula aku tak akan berani melawan. Meskipun aku tidak dapat mengerti maksud Kakang dengan mempergunakan nama serta gelarku." Kebo Kanigoro tersenyum, lalu duduk di samping Maison Jenar. Dengan perlahan-lahan ia menjawab, "Maison Jenar, kalau kau mengenal aku sejak semula, maka keadaanmu akan berbeda pula. Apa yang kau capai selama beberapa hari ini justru karena kau tidak mengenalku." Sadarlah Maison Jenar bahwa Kebo Kanigoro telah memaksa dengan caranya supaya ia menekuni ilmunya lebih dalam lagi. Tetapi meskipun demikian, ia masih bertanya, "Kakang, bukankah Kakang dapat menuntun aku tanpa teka-teki yang hampir memecahkan kepalaku itu?" Sekali lagi Kebo Kanigoro tersenyum. Jawabnya, "Dengan demikian keprihatinanmu akan jauh berbeda. Kau akan mendalami ilmumu dengan tahap-tahap yang biasa. Tetapi dengan keadaan seperti yang kau alami, kau benar-benar membanting tulang untuk memperdalam ilmu itu. Justru dengan demikian kau benar-benar telah menemukan sarinya dalam waktu yang singkat." "Tetapi Kakang," bertanya pula Maison Jenar, "dari mana Kakang dapat mengetahui semua keadaan yang pernah aku alami? Bagaimana Kakang tahu bahwa Panembahan Ismoyo telah menyembunyikan aku di sini? Dan bagaimana Kakang dapat mengenal hampir setiap orang yang pernah aku kenal pula?" Kebo Kanigoro mengerutkan keningnya. Ia tampak ragu-ragu. Namun kemudian ia menjawab pula, "Maison Jenar, ketahuilah bahwa aku memang merupakan salah seorang dari penghuni padepokan ini. Apa yang aku lakukan semuanya atas izin Panembahan. Dan dari Panembahan pula aku mendapat beberapa petunjuk tentang kau." "Siapakah sebenarnya Panembahan Ismoyo itu?" tanya Maison Jenar. Kebo Kanigoro menarik nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Jawabnya, "Pertanyaanmu aneh Maison Jenar. Kau bertanya tentang seseorang yang telah kau sebut namanya. Bukankah ia Panembahan Ismoyo, Panembahan sakti yang mengepalai padepokan Karang Tumaritis ini?" Dari jawaban itu Maison Jenar dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang tersembunyi yang tak seorang pun boleh mengetahui. Karena itu ia tidak bertanya lebih lanjut.
Tetapi ia bertekad untuk pada suatu waktu dapat mengetahuinya pula siapakah sebenarnya orang tua yang seolah-olah telah menyisihkan diri dari dunia rame itu. "Kakang," Maso Jenar memulai lagi, "kalau demikian, di manakah muridku Kakang sembunyikan?" Kebo Kanigoro tertawa, lunak dan perlahan-lahan. Jawabnya, "Benarkah kau bertanya tentang muridmu?" Maso Jenar menjadi heran. Sambil mengangguk-angguk, ia menegaskan, "Iya Kakang, aku bertanya tentang muridku." "Sesudah itu, kau pasti akan menanyakan seorang lagi kepadaku," sahut Kebo Kanigoro sambil tersenyum. "Malahan barangkali yang lebih penting bagimu." "Ah," desis Maso Jenar, tetapi ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Sekali lagi, Kebo Kanigoro tertawa lunak dan perlahan-lahan, tetapi ia tidak dapat melanjutkan pertanyaannya. Kemudian, Maso Jenar berkata untuk mengalihkan pembicaraan, "Kakang, apakah menurut pendapat Kakang Kanigoro, ilmuku telah meningkat selama ini?" "Kau telah merasakannya sendiri," jawab Kebo Kanigoro. "Tetapi menurut penilaianku, kau telah memenuhi harapanku. Sebab menurut pendapatku, supaya perguruan Pengging tidak menjadi semakin pudar, maka murid-muridnya harus dapat selalu melampaui ilmu gurunya. Demikian berturut-turut, dan sekarang kau telah mendapatkan itu." Kalau ada guntur menggelegar di telinganya, Maso Jenar tidak akan terkejut seperti saat itu. Memang ia telah merasakan sesuatu perkembangan yang menggembirakan dalam latihan-latihan yang dilakukan selama ini dengan tekunnya. Tetapi ketika ia mendengar pernyataan Kebo Kanigoro, saudara muda seperguruan gurunya yang memiliki ilmu lebih sempurna dari gurunya sendiri, mengatakan bahwa ia telah dapat menyamai kesaktian almarhum gurunya. "Kakang berkata sebenarnya?" tanya Maso Jenar dengan nada kurang percaya. Kebo Kanigoro tersenyum. Jawabnya, "Aku berkata sebenarnya, dan aku telah mencobanya. Juga terhadap gurumu, Ayah Pengging Sepuh pun aku pernah mencoba ilmunya, khusus Sosro Birowo, dan memperbandingkan dengan kekuatan ilmu yang aku miliki." Maso Jenar menjadi terdiam oleh perasaan yang bergulat di dalam dadanya. Ia tiba-tiba menjadi sangat bergembira, tetapi hanya sesaat. Sesaat kemudian, ia telah membajatkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pencipta alam yang telah menunjukkan jalan kepadanya lewat adik seperguruan gurunya. Dan karena itu pulalah hatinya menjadi tenang, setenang air telaga yang tidak dapat dijajaki seberapa dalamnya. Untuk beberapa lama, ruangan itu dikuasai oleh keheningan. Lampu obor yang menyala-nyala dengan lincahnya melemparkan sinarnya yang seolah-olah menari di dinding gua itu. Maso Jenar yang masih hanyut dalam angan-angan duduk sambil menundukkan kepala. Di dalam hatinya terucapkanlah sebuah janji bahwa dengan kematangan yang dicapainya, ia harus lebih banyak menyerahkan dharma baktinya untuk manusia dan kemanusiaan, untuk tanah di mana ia dilahirkan dan untuk bangsa yang hidup di atasnya. Dan sekaligus ia berjanji di dalam hatinya itu bahwa dengan segenap kemampuan yang telah dimiliki itu, ia harus menumpas segala kejahatan dan pelanggaran atas keharusan dalam hidup bernegara dan bertata masyarakat, sehingga terpancarlah api cinta sejati di atas bumi. Kemudian angan-angan itu dipecahkan oleh suara Kebo Kanigoro. "Maso Jenar, sekarang sudah sampai waktumu untuk meninggalkan ruang semedimu ini. Biarlah patung batu itu tinggal sendiri, menjadi saksi bisu atas apa yang pernah terjadi di sini." Maso Jenar mengangguk satu kali. Kemudian perlahan-lahan ia berdiri dan memandang patung batu itu dengan tajamnya. Kebo Kanigoro pun kemudian berdiri. "Marilah," katanya, "ikutilah aku. Sekarang kau tidak usah marah lagi. Aku akan membawa obor ini supaya kau tak kehilangan jalan." Maso Jenar mengikuti Kebo Kanigoro itu dengan langkah yang berat, seolah-olah ia segan meninggalkan patung batu itu kesepian. Tetapi ia tidak berkata sepatah kata pun. Karena Maso Jenar tidak menjawab, Kebo Kanigoro meneruskan, "Mau kau apakan patung batu itu? Ia tidak bersedih hati kau tinggalkan di ruangan ini."
Maiso Jenar tersenyum dan melangkah mengikuti Kebu Kanigoro meninggalkan ruangan itu. Maiso Jenar, kata Kebu Kanigoro kemudian sambil berjalan menyusur goa yang memiliki beratus-ratus cabang yang membingungkan itu. Ada beberapa maksud, karena aku terpaksa mempergunakan nama serta gelarmu. Pertama-tama, seperti yang telah aku katakan kepadamu. Kedua, aku ingin seseorang tidak merasa berhutang budi kepada orang lain, kecuali kepada Maiso Jenar. Kali ini benar-benar Maiso Jenar tidak dapat menjawab. Sampai Kebu Kanigoro meneruskan, untunglah bahwa aku dapat meyakinkan diriku bahwa aku benar-benar bukan orang yang bernama Maiso Jenar. Nanti akan diketahuinya pula, Kakang, jawab Maiso Jenar kemudian, bahwa bukan Maiso Jenar yang sebenarnya lah yang telah berbuat jasa itu. Jangan Maiso Jenar, selak Kebu Kanigoro, aku telah bersusah payah berperan sebaik-baiknya sebagai Maiso Jenar. Tetapi bagaimanapun juga orang itu akan tahu juga bahwa yang telah melakukan suatu perbuatan yang dahsyat itu pasti bukan aku. Jawab Maiso Jenar pula, sebab Kakang Kebu Kanigoro telah menggunakan sekian banyak orang. Apakah aku dapat melakukan pekerjaan seperti itu? Kau masih belum dapat mengerti tentang dirimu sendiri, sahut Kebu Kanigoro. Dengan semadimu itu, kau akan mampu melakukan apa yang dilakukan olehku dalam peranku sebagai Maiso Jenar, juga terhadap Bugel Kaliki dan Simarudra. Kau sekarang tidak berada di bawahnya. Sekali lagi dada Maiso Jenar bergetar, dan sekali lagi hatinya berjanji akan membinasakan orang-orang itu. Tiba-tiba Maiso Jenar teringat kepada muridnya. Apakah kira-kira yang telah dilakukannya selama ini? Maka bertanyalah ia, Kakang Kebu Kanigoro, lalu bagaimanakah keadaan muridku? Agaknya kau benar-benar sayang kepada anak itu, jawab Kebu Kanigoro. Aku tidak tanggung-tanggung dalam peranku. Ia meneruskan, juga terhadap muridmu, aku telah memaksanya untuk meningkatkan ilmunya dengan cara yang pernah aku tempuh. Cara yang pernah Kakang tempuh? Ulang Maiso Jenar dengan herannya. Adakah Kakang pernah bertemu dengan anak itu? Kebu Kanigoro tertawa pendek. Pernah, jawabnya. Aku selalu bertemu dengan anak itu di mana-mana. Karena itu, aku banyak mengetahui tentang kau dan muridmu, dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk dari Panembahan Ismoyo. Dalam pada itu, tiba-tiba Maiso Jenar teringat akan peristiwa-peristiwa yang pernah disaksikan atas muridnya. Maka dibayangkanlah bentuk orang yang pernah melakukan perbuatan-perbuatan aneh di pantai Tegal Arang. Seorang yang mempergunakan 6 wajah, menyerang muridnya setiap malam berturut-turut. Orang itu bertubuh besar dan kekar. Dan sekarang orang yang berjalan di hadapannya itu pun bertubuh besar dan kekar. Kakang, seru Maiso Jenar sesaat kemudian, aku sekarang berani memastikan bahwa Kakang telah menolong muridku untuk suatu loncatan yang tingkatan ilmunya di pantai Tegal Arang dengan cara Kakang yang aneh. Terdengar Kebu Kanigoro tertawa pendek. Jawabnya, aku tidak telaten melihat anak itu maju setapak demi setapak. Sejak aku dengar kabar bahwa ayahanda yang ningrat meninggal dunia, aku jadi gelisah. Jangan-jangan tak seorang pun yang akan mewarisi dari perguruan Pengging. Karena adik Kebu Kenanga meninggal pula, maka satu-satunya yang ada adalah kau. Kemudian kau pun menghilang. Mati-matian aku mencarimu, dan akhirnya aku ketemukan kau. Malahan kau telah mempunyai seorang murid yang berbakat baik. Tetapi kau pergunakan cara-cara ayah Pengging sepuh untuk meningkatkan ilmu muridmu. Selangkah kecil demi selangkah kecil, maka aku pun berusaha membantumu dengan caraku. Kakang, sahut Maiso Jenar, sudah sewajarnya lah kalau aku mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Jangan katakan itu, potong Kebu Kanigoro. Kewajibanmu dan kewajibanku dalam hal ini tidak ada bedanya. Juga kali ini terhadap muridmu, itu aku isikan ilmu dari perguruan Pengging, berurutan seperti rencana yang akan kau berikan. Hanya caraku berbeda dengan caramu. Mendengar keterangan Kebu Kanigoro, Maiso Jenar berdiam diri. Ia sekarang barangkali setelah mempelajari ilmunya lebih tekun dengan suatu cara yang tidak direncanakannya lebih dahulu, tidak akan lagi mengajari muridnya dengan cara yang pernah dilakukan sebelumnya.
di mana muridnya harus menerima pelajaran setingkat demi setingkat tanpa mengikutsertakan kemampuan daya cipta muridnya itu sendiri. "Maeso Jenar," kata Kebu Kanigoro kemudian, "marilah kita melihat muridmu itu berlatih. Aku telah minta kepada seseorang untuk meneternya dan memperbandingkan dengan ilmu perguruan lain." "Ilmu perguruan lain?" ulang Maeso Jenar keheran-heranan. "Adakah seseorang di sini dari perguruan lain?" "Akan kau lihat nanti," jawab Kebu Kanigoro. "Aku telah melakukan apa saja yang mungkin atas muridmu itu dalam masa pembajaan dirinya. Aku sendiri suatu waktu datang melawannya, dan pada saat lain aku datang sebagai gurunya, Maeso Jenar, untuk memberinya petunjuk-petunjuk. Kadang-kadang aku hadapkan Aryo Saloka dengan ilmu dari perguruan lain." Maeso Jenar tidak menjawab lagi. Tiba-tiba saja ia telah menjadi rindu sekali kepada satu-satunya murid yang telah dibawanya menjelajah daerah-daerah serta mengalami kesukaran lahir dan batin. Dalam hatinya, ia mengucapkan terima kasih tak habis-habisnya kepada Kebu Kanigoro yang telah membantu mematangkan ilmu muridnya. Dengan demikian, ia mengharap seorang yang tidak kalah saktinya, Ki Ageng Surodipoyono dari Banyu-Biru. Setelah Maeso Jenar mengikuti Kebu Kanigoro menempuh jalan yang berliku-liku, maka sampailah mereka kepada satu gang yang menuju ke dalam sebuah ruang yang agak luas seperti ruang yang dipergunakan untuk mengurung Maeso Jenar. Dalam pada itu, Kebu Kanigoro berbisik, "Maeso Jenar, ingat, muridmu selama ini belum pernah terpisah dari gurunya." "Lalu, apa yang pernah dilakukan gurunya?" tanya Maeso Jenar. "Melatihnya dan menurunkan segala sifat-sifat keluhuran budi dan kepahlawanan. Gurunya telah mengatakan kepada anak itu bahwa dalam masa-masa yang dekat harus sudah menurunkan api kejantanan dan kesetiaan pada janji seorang kesatria, supaya api yang menyala di dalam dada angkatan tua itu tidak padam kehabisan minyak. Sebab apabila datang waktunya kita meninggalkan mereka, api itu sudah harus mereka miliki, bahkan harus berkobar lebih hebat dari semula." Maeso Jenar benar-benar tersentuh hatinya mendengar ucapan itu, karena ia pun tak akan berbuat lain daripada itu. "Kakang," tanya Maeso Jenar pula, "tidakkah anak itu mengenal Kakang bukan sebagai gurunya?" "Tidak, Maeso Jenar," jawab Kebu Kanigoro. "Aku selalu datang padanya apabila ruangan itu sudah mulai gelap. Aku tidak pernah membawa obor yang cukup menerangi ruangan itu. Di samping itu aku jarang-jarang sekali bercakap-cakap dengan anak itu. Aku paksa ia bekerja keras untuk mendalami ilmunya. Nah, sekarang kau pun telah memiliki rambut yang memenuhi mukamu. Aku berharap bahwa Aryo Saloka tidak sempat membeda-bedakan antara kita. Hanya mungkin aku agak lebih kasar daripadamu." Mungkin ada juga terselip beberapa pertanyaan dalam hatinya, kata Maeso Jenar kemudian. "Karena perbedaan sifat dan cara dari apa yang pernah aku berikan kepadanya." "Maeso Jenar," Kebu Kanigoro meneruskan, "sebelumnya baiklah kita tunggu sampai besok. Lihatlah bagaimana ia berlatih dengan seseorang dari perguruan lain di dalam ruangan itu. Aku sudah menyuruhnya tinggal di situ terus-menerus sampai aku, Maeso Jenar, membawanya keluar. Bagaimanapun mendesaknya keinginan Maeso Jenar untuk bertemu dengan muridnya, namun ia harus menyabarkan dirinya sampai besok. Tetapi hari esok itu tidak akan terlalu lama datang. Meskipun demikian, Maeso Jenar merasa bahwa ia telah menunggu terlalu lama. Agaknya matahari menjadi bertambah malas, sehingga agak kesiangan terbit. Namun lambat laun, terasalah bahwa fajar telah pecah di timur. Selama itu ia mengisi waktunya dengan mendengarkan cerita Kebu Kanigoro tentang muridnya dan tentang peranannya sebagai Maeso Jenar. "Ingat Maeso Jenar," kata Kebu Kanigoro, "kau waktu itu marah kepada muridmu karena ia kehilangan jalan. Seharusnya ia dapat berjalan lebih cepat di belakangmu. Karena itulah maka kau kurung muridmu dalam ruangan itu untuk dengan keras berusaha membajakan diri. Ternyata muridmu adalah seorang murid yang patuh. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun kadang-kadang ia berlatih sampai hampir pingsan. Kaulah yang membawa makan dan minumnya. Di
Di samping itu, satu hal yang penting dan seharusnya aku minta maaf kepadamu, bahwa Aryo Saloka telah menerima dasar-dasar ilmu khusus perguruan pengging, Sosrobirowo. Maeso Jenar terkejut mendengar cerita itu. Karena itu ia bertanya, adakah anak sebesar Aryo Saloka telah cukup kuat untuk memiliki aji itu? Muridmu luar biasa, jawab Kebu Kanigoro. Memang, aku kira akibatnya akan tidak baik kalau kau dalam tingkat sebelum Samadimu memberikan ilmu itu kepadanya. Tetapi sekarang tidak, juga aku merasa tidak. Apalagi ketika aku tunjukkan bagaimana ia harus mengatur pernafasan, pemusatan pikiran dan tenaga, aku jadi yakin bahwa mungkin ia mempunyai bakat lebih baik daripada kita. Nah, sekarang kau telah menyadari kematanganmu. Aku harap kau lanjutkan dasar-dasar ilmu Sosrobirowo, meskipun dalam pelaksanaannya barulah dalam tingkat kekuatan lahiriah saja. Itu sudah cukup, Kakang, sela Maeso Jenar. Sudah terlalu banyak bagi seorang anak-anak sebesar Aryo Saloka yang baru berumur lebih kurang 16-17 tahun itu. Bukankah kecuali persiapan jasmaniah diperlukan pula persiapan rohaniah, supaya tidak ada penyalahgunaan di kemudian hari? Kebu Kanigoro tersenyum mendengar pendapat Maeso Jenar. Kau benar-benar seorang yang teliti terhadap segala akibat dari suatu perbuatan. Tetapi khusus muridmu itu, aku kira ia telah cukup mempunyai persiapan lahir batin. Mungkin karena pengalaman-pengalaman serta tekanan-tekanan yang dialami dalam usianya yang masih muda itu, ia menjadi agak terlampau cepat masak. Maeso Jenar mengangguk membenarkan. Memang pengaruh penghidupan yang dialami sangat terasa pula kematangan jiwa muridnya. Ia dapat berpikir hampir seperti seorang dewasa dengan menanggapi suatu kejadian. Karena itulah, maka tiba-tiba timbul pulalah rasa ibanya terhadap Aryo Saloka yang seakan-akan telah kehilangan sebagian dari tataran hidupnya, sebagian dari masa mudanya. Ketika itu terasalah bahwa pagi telah datang. Obor yang dibawa oleh Kebu Kanigoro telah lama padam. Kemudian mereka melanjutkan menyusur lubang-lubang gua itu mendekati ruang tempat Aryo berlatih. Dari sebuah lubang, mereka dapat mengintip ke dalam ruangan itu. Dari sanalah Maeso Jenar itu melihat muridnya. Yang mula-mula memukul dadanya adalah suatu perasaan haru ketika ia melihat Aryo Saloka menjadi kurus dan pucat. Tetapi kemudian ia tersenyum, juga senyum haru. Di samping Aryo Saloka, ia melihat seorang pemuda yang gagah, berwajah bening dan berdada bidang. Ia adalah Putut Karang Tunggal yang agaknya menemani Aryo Saloka. Kalau bukan aku dalam peranku sebagai Maeso Jenar, anak itulah yang membawa makanan untuk Aryo, bisik Kebu Kanigoro. Maeso Jenar jadi bergembira ketika ia melihat muridnya bersahabat dengan Putut yang mengepalai para cantrik itu. Mereka berdua mempunyai banyak persamaan, bisik Kebu Kanigoro lebih lanjut. Keduanya tabah dan penuh semangat. Karena itu mereka tekun berlatih bersama. Berlatih bersama? Ulang Maeso Jenar terkejut. Jadi, Putut Karang Tunggal juga memiliki ilmu yang cukup tinggi. Kebu Kanigoro mengangguk. Aku tidak mengira. Ia terlalu halus dan sopan. Muridku adalah seorang anak yang biasa hidup dalam pergaulan yang kasar di antara para petani dan nelayan, sambung Maeso Jenar. Kebu Kanigoro tersenyum aneh. Tetapi karena itulah muridmu menjadi seorang anak yang jujur, yang tidak memandang setiap persoalan dengan berbelit-belit, sahut Kebu Kanigoro. Nah, tunggu sebentar. Ia melanjutkan. Mereka pasti sedang mempersiapkan diri untuk berlatih bersama. Aku mengizinkan Aryo Saloka melakukan tanpa pengawasanku. Dan kepada Putut Karang Tunggal itu pun aku pesankan agar tidak mengatakan kepada Aryo Saloka siapakah aku sebenarnya. Maeso Jenar kemudian berdiam diri. Ia memang mengharap untuk menyaksikan muridnya berlatih. Ia ingin mengetahui sampai di mana sekarang tingkat kepandaiannya. Hal itu perlu pula untuk menghilangkan kesan-kesan yang mungkin timbul apabila ia telah kembali kepada anak itu sebagai seorang guru yang pernah diantarai oleh orang lain tanpa setahu anak itu sendiri. Benarlah,
apa yang dikatakan oleh Kebu Kanigoro. Sesaat kemudian, ia melihat Aryo dan Putut Karangtunggal mempersiapkan dirinya untuk memulai dengan latihan-latihan yang berat yang mereka lakukan hampir setiap hari. Melihat langkah Arya yang sedang pergi ke tengah ruangan itu pun, Maeso Jenar telah merasakan betapa perubahan yang terjadi pada muridnya, sehingga ia semakin lekas ingin mengetahui gerakan-gerakan yang akan dilakukan. Kemudian, setelah mereka masing-masing bersiap, maka latihan itu pun dibuka dengan sebuah serangan yang mengejutkan dari Putut Karangtunggal. Maeso Jenar sendiri menjadi terkejut pula. Ia sama sekali tidak mengira bahwa anak yang halus, sopan, dan sama sekali tidak menunjukkan kekasaran jasmaniah itu dapat berbuat sedemikian. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah Aryo Saloko. Ia dengan tangkasnya dapat mengelakkan serangan itu. Bahkan dengan suatu gerak yang sangat lincah, ia sudah memulai dengan serangannya. Demikian latihan itu semakin lama menjadi semakin cepat. Selangkah demi selangkah, mereka bergeser dari satu titik ke titik yang lain memenuhi ruangan itu. Dalam pada itu, terjadilah gelora di dalam dada Maeso Jenar. Ia sama sekali tidak menduga bahwa anak muridnya dapat mencapai tingkat yang sedemikian dalam waktu yang singkat. Perasaan bangga dan gembira berputar-putar di seluruh rongga dadanya. Muridnya itu kini benar-benar merupakan banteng muda yang tangkas dan kuat. Sepasang kakinya yang cepat itu suatu waktu dapat tegak di atas tanah bagaikan tonggak besi yang tak tergerakkan. Tangannya yang hanya sepasang itu tampak bergerak dengan cepatnya, melingkar-lingkar dan mematuk-matuk dengan dahsyatnya. Tetapi lawannya berlatih bukan pula anak kemarin sore. Ia pun telah menguasai ilmunya hampir sempurna. Karena itu maka latihan itu berlangsung dengan serunya. Mereka masing-masing mempunyai kekuatan dalam bentuknya masing-masing. Aryo Saloko ternyata tangguh bukan main. Tubuhnya cukup kuat dan setiap gerakannya menimbulkan desir dalam dada Maeso Jenar. Sedangkan Putut Karangtunggal sangat mencengangkannya. Gerakannya semakin lama menjadi semakin lincah dan cepat. Bahkan kemudian tubuhnya menjadi seakan-akan sangat ringan dan sekali-kali seperti terbang. Ia meloncat-loncat membingungkan. Namun Aryo Saloko dapat menanggapinya dengan baik. Ia pun menjadi seolah-olah memiliki beberapa pasang mata yang terserak-serak di tubuhnya. Sehingga kemana bayangan itu melontar, ia selalu dapat melihatnya dan segera menghadapinya. Dalam pada itu, semakin lama Maeso Jenar dapat semakin melihat jelas kekuatan-kekuatan yang tersimpan pada setiap gerak kedua anak muda itu. Bagi Aryo Saloko, ia hanya dapat berbangga hati, sebab setiap geraknya adalah gerak-gerak dari perguruan pengging ditambah dengan segala macam pengalaman Aryo Saloko yang dipetiknya dari gerak-gerak alam yang pernah ditekuni bersama, yang dapat disusunnya sendiri dalam satu senyawa yang serasi. Tetapi yang semakin mengetuk-ketuk hatinya adalah setiap gerakan Putut Karangtunggal yang cepat lincah itu. Tiba-tiba Maeso Jenar seolah-olah melihat kedua anak muda yang sedang berlatih itu seperti pernah terjadi belasan tahun yang lalu. Meskipun tidak tepat benar, namun ia pernah menyaksikan ilmu yang dimiliki oleh Putut Karangtunggal itu. Akhirnya, ketika ia menjadi semakin jelas, tergetarlah tubuhnya. Hampir saja ia berteriak menyebutkan sebuah nama, kalau ia tidak segera teringat bahwa pada saat itu ia masih belum waktunya menampakkan diri. Namun bagaimanapun juga, ia merasa bahwa kedua anak muda itu berlatih mirip seperti dirinya sendiri berlatih bersama sahabatnya pada waktu mudanya, Maeso Jenar dan Selo Nom. Dan pada saat itulah, ia mendapat kepastian bahwa anak yang menamakan diri Putut Karangtunggal itu pasti ada sangkut pautnya dengan Ki Ageng Selo Nom yang pada masa kanak-kanaknya bernama Anis. Tetapi menilik kedahsyatannya, maka ia tidak yakin bahwa anak itu adalah murid Ki Ageng Selo. Sebab bagaimanapun tingginya ilmu Ki Ageng Selo itu, namun ia pasti tidak akan mampu membentuk Putut Karangtunggal sampai menjadi anak yang sedemikian mencengangkan. Karena itu, Maeso Jenar tidak mau berteka-teki lagi. Akhirnya, ia pun bertanya kepada Kebu Kanigoro,
"Kakang, siapakah sebenarnya Karang Tunggal itu?" Kebu Kanigoro tersenyum. Jawabnya perlahan-lahan, "Adakah sesuatu yang kau lihat padanya?" "Ya," sambung Maeso Jenar, "aku melihat perguruan Selo ada padanya." "Tepat," jawab Kebu Kanigoro. "Ia adalah murid Ki Ageng Selo." Maeso Jenar menarik nafasnya, namun ia masih bertanya lagi, "Adakah Ki Ageng Selo mampu membentuk Karang Tunggal menjadi sedemikian mengagumkan?" "Ki Ageng Selo yang mana yang kau tanyakan?" sahut Kebu Kanigoro. "Kalau yang kau maksud Selo Enom, maka kau benar. Meskipun Selo Enom itu pun sekarang telah mampu melakukan hampir seperti apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya, menangkap petir," potong Maeso Jenar. Kebu Kanigoro tertawa perlahan. Sambil mengangguk-angguk, ia berkata, "Bukankah cerita tentang kecakapan menangkap petir itu sudah dimiliki oleh Selo Enom sejak mudanya? Agaknya bakat turun-temurun itu tidak perlu dipelajarinya terlalu lama." Maeso Jenar pun tersenyum pula mendengar jawaban itu. "Tidak hanya itu," Kebu Kanigoro meneruskan, "tetapi berbagai ilmu yang lain. Ia memiliki kedahsyatan tangan seperti yang dipancarkan oleh Sosro Birowo. Ki Ageng Selo menamakannya Aji Norontoko. Agaknya ia mengagumi tokoh Garut Koco," potong Maeso Jenar. "Mungkin," jawab Kebu Kanigoro. Kemudian mereka berdiam diri. Aryo Saloka dan Putut Karang Tunggal masih sibuk berlatih. Agaknya latihan-latihan serupa itu telah sering dilakukan sehingga bagaimanapun hebatnya, namun tidaklah sangat berbahaya. Ketika matahari telah tegak di langit, agaknya kedua anak muda itu merasa telah cukup lama berlatih. Karena itu, terdengar Putut Karang Tunggal bersiul nyaring, dan berloncatanlah mereka surut. Meskipun tubuh masing-masing dibasahi oleh peluh yang mengalir deras sekali, namun wajah-wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Dalam pada itu, sekali lagi terdengar Maeso Jenar bertanya, "Kakang Kanigoro, siapakah sebenarnya Karang Tunggal itu? Bagaimanapun juga aku masih melihat beberapa kelebihan yang dimilikinya daripada Aryo Saloka." Untuk beberapa lama, Kebu Kanigoro tidak menjawab. Ia agaknya menjadi ragu-ragu. Tetapi kemudian terdengar Maeso Jenar mendesak, "Aku merasa bahwa anak itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak muda pada umumnya. Cahaya wajahnya yang terang seperti memancarkan wibawa yang mengagumkan." "Ia juga murid Ki Ageng Selo Sepuh," jawab Kanigoro. "Aku sudah mengira," sahut Maeso Jenar. "Tetapi siapakah dia?" "Putut Karang Tunggal," jawab Kanigoro pula sambil tersenyum. "Ah," desis Maeso Jenar, "Kakang Kanigoro memang mempunyai kegemaran berteka-teki. Tetapi teka-teki yang pertama telah aku tebak dengan tepat. Sekarang aku menyerah, sebab pada saat aku meninggalkan Demak, aku tidak sempat menanyakan kepada Nis Selo, apakah ia mempunyai murid yang sekaligus menjadi adik seperguruan." "Maeso Jenar," bisik Kebu Kanigoro bersungguh-sungguh, "kau pasti pernah mengenal anak itu. Bukankah sepeninggal Adi Kebu Kenanga, kau masih beberapa tahun lagi tinggal di Demak sebelum keadaan memburuk?" Maeso Jenar mengangguk. "Kalau demikian, kau pasti mengenalnya," sambung Kebu Kanigoro. "Anak itu adalah anak yang aneh. Sebenarnya ia tidak betah untuk tinggal terlalu lama di sesuatu tempat. Ia datang berguru hanya apabila ia inginkan. Ia datang sewaktu-waktu tanpa aturan. Meskipun demikian, kecerdasannya sangat mengagumkan. Ia dapat menguasai ilmu hanya dalam waktu yang sangat singkat, 1/10 dari waktu yang diperlukan oleh anak-anak muda yang lain, bahkan kurang dari itu. Ia datang kemari mencari aku untuk minta diri. Ia mendapat nasihat dari seorang wali yang terkemuka untuk mengabdikan diri di Keraton Demak. Ketika wali itu melihatnya menunggui padi gagah di ladang." "Seorang wali?" tanya Maeso Jenar. "Siapakah dia?" "Seorang yang bertubuh tinggi besar, berikat kepala wulung dan berbaju wulung pula," jawab Kebu Kanigoro. "Sunan Kalijogo?" guman Maeso Jenar. "Iya," Kebu Kanigoro menegaskan. "Ia baru saja datang dari pemancingan di pantai selatan menuju ke Demak. Pada saat itulah ia berkata kepada Putut itu,
Hai anak yang mendapat anugerah Allah, pulanglah dan pergilah ke Demak. Jangan asik menunggui pegagan, sebab kelak kau akan menduduki tahta. Demikianlah nasihat Sunan Kali, dan agaknya anak itu akan mencoba memenuhinya. Ia datang untuk minta diri kepadaku dan sekedar menambah bekal bagi masa depannya. Dada Maiso Jenar berdebar-debar mendengar cerita itu. Seorang yang diramalkan untuk memegang tahta. Adakah ia mempunyai hubungan dengan kakak Kanigoro? Tanya Maiso Jenar pula. Ada, jawab Kanigoro. Dan barangkali aku belum menyebutkan hubungan itu. Ia adalah putra Adi Kebu Kenanga. Hei, Maiso Jenar terkejut. Putra kakang Kebu Kenanga? Adakah dia si Karebet yang nakal itu? Kebu Kanigoro mengangguk. Karebet yang kemudian dikenal bernama Joko Tingkir setelah ia dipelihara oleh Nyai Ageng Tingkir, kakak perempuan Nyai Kebu Kenanga. Maiso Jenar menarik nafas dalam-dalam. Tanpa disangka-sangka sebelumnya, ia akan dapat bertemu dengan anak kakak seperguruannya, yang bahkan oleh seorang wali yang terkenal diramalkan untuk menjadi raja. Nah kakang, kata Maiso Jenar kemudian, marilah kita temui mereka. Kebu Kanigoro menggeleng. Tidak mungkin, jawabnya. Muridmu akan menjadi heran melihat ada dua orang yang menamakan diri Maiso Jenar. Maiso Jenar tertegun. Lalu bagaimana? Ia bertanya. Dan ingat, kau harus membersihkan janggut dan kumismu di hadapan anak itu, supaya ia mendapatkan wajah Maiso Jenar yang sebenarnya tanpa curiga. Aku pun akan berbuat demikian, tentu saja di tempat lain. Sehingga apabila aku kemudian bertemu dengan anak itu, ia tidak akan mengenal aku lagi. Sekali lagi Maiso Jenar terpaksa tersenyum, meskipun ia sebenarnya ingin segera dapat menemui kedua anak muda itu. Namun, bagaimanapun ia terpaksa menuruti nasihat Kebu Kanigoro. Sehari itu Maiso Jenar menunggu saja. Matahari di langit rasanya berjalan sangat lambatnya, seolah-olah dengan segannya mengarungi langit menurut garis edarnya. Lingkaran-lingkaran cahayanya yang menembus lubang-lubang di atas ruang itu dengan lesunya berjalan ke arah yang berlawanan. Ketika matahari telah condong, Putut Karangtunggal meninggalkan Aryo Saloka seorang diri. Anak itu oleh gurunya yang sebenarnya adalah Kebu Kanigoro dilarang meninggalkan ruangan itu sebagai suatu cara berprihatin. Dan apa yang dicapainya adalah sangat menggembirakan, meskipun kadang-kadang terselip juga beberapa pertanyaan mengenai gurunya. Ketika Putut Karangtunggal itu hilang di balik lorong pintu ruangan itu, berbisiklah Kebu Kanigoro. Maiso Jenar, kau dapat menemui Karebet. Itu saja dulu. Sekarang, tanya Maiso Jenar. Ya, ikutlah aku, jawab Kebu Kanigoro. Muridmu itu tak akan hilang di situ. Kemudian, Maiso Jenar melangkah mengikuti Kebu Kanigoro, melingkar sepanjang lubang gua yang gelap, dan yang sebentar kemudian muncul di sebuah ruangan lain yang agak lebar pula yang banyak terdapat di sepanjang saluran gua itu. Di dalam ruangan itu pulalah mereka bertemu dengan Putut Karangtunggal yang sedang berjalan keluar. Ketika ia melihat kedua orang itu, ia terkejut, tetapi kemudian ia mengangguk hormat. Selamat sore paman berdua. Selamat sore Karangtunggal. Permainanku sudah hampir selesai. Ini adalah pamanmu yang sebenarnya, sahut Kanigoro. Karangtunggal sekali lagi membungkuk hormat kepada Maiso Jenar sambil berkata, baktiku untuk paman Maiso Jenar. Maiso Jenar tersenyum. Ia melangkah maju. Sambil menepuk bahu anak muda itu, ia berkata, permainanmu sudah sempurna Karebet. Ketika aku datang mula-mula di bukit ini, benar-benar aku tidak menduga bahwa kaulah yang menamakan diri Karangtunggal. Paman Kebu Kanigoro yang mengatur semuanya bersama Eyang Ismoyo, jawab Karangtunggal. Maiso Jenar menoleh kepada Kebu Kanigoro sambil berkata, untunglah kepalaku belum pecah memikirkan permainan kalian yang aneh itu. Kemudian kepada Karangtunggal ia meneruskan, nah Karebet, aku sudah mendengar tentang kau, tentang seorang wali yang menasihatimu supaya mengabdi ke Demak. Karebet menundukkan kepala. Katanya lirih, mudah-mudahan paman melimpahkan pangestu kepadaku. Maiso Jenar, sela Kebu Kanigoro,
Bawalah pisauku ini. Sebentar lagi ruangan ini telah gelap. Masuklah ke ruangan muridmu. Kau dapat menyelusuri lubang ini dan sampai ke dalamnya tanpa cabang yang lain. Aku akan menunggumu di ruangan sebelah ini. Kemudian kita keluar bersama-sama agar kau tidak susah mencari jalan." "Baiklah kakang," jawab Maisa Jenar. "Jangan banyak bertanya tentang waktu lampau. Ajaklah ia keluar karena sesuatu telah kau anggap cukup." Kepu Kanigoro menyambung, "Dan seterusnya kau dapat menuntunnya dengan suatu cara yang lebih baik dari yang pernah kau pergunakan." Kemudian Maisa Jenar menyiapkan dirinya untuk menemui muridnya, supaya perasaannya tidak menggelora. Sesaat udara semakin sejuk, hari menjelang malam. Ia segera menyelusuri gang sempit menuju ke ruang di mana Aryo Saloka sedang membajakan diri. Dengan hati-hati Maisa Jenar melangkah masuk agar tidak mengganggu konsentrasi muridnya yang sedang tekun. Apalagi sesaat kemudian anak itu agaknya sedang memusatkan perhatiannya, mengatur pernafasan, dan disilangkanlah satu tangannya di depan dada, satu lagi diangkat tinggi-tinggi dan satu kakinya ditekuk ke depan. Sesaat kemudian tubuhnya bagaikan anak panah melontar ke depan dan tangan yang diangkat tinggi itu terayun deras mengarah ke batu padas di dinding goa. Maka kemudian terjadilah benturan dahsyat dan disusul dengan pecahnya batu padas itu berserakan. Bersambung ke halaman 681.